Ya, selamat siang semuanya. Iya. Oke, bagaimana kabar teman-teman semua di sini? Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nazari dan saya akan berperan sebagai MC sekaligus representatif dari Gagas Media untuk acara perilisan buku Pak Henry yang terbaru. Judulnya adalah The Alpha Girls Guide. Ada yang udah denger nih tentang bukunya? Ada yang udah? Oke. Jadi di seminar hari ini kita akan membahas tentang perempuan-perempuan tangguh, tepatnya dalam konteks kesetaraan gender. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman sadar, perimbangan gender itu masih banyak terjadi di masyarakat, di tempat kerja, di kampus, di rumah dan lain-lain. Nah, pertimbangan ini membuat apa yang dibahas dalam buku ini lebih relevan. Jadi, tujuan dalam seminar ini adalah untuk menginspirasi para perempuan-perempuan ini untuk menjadi perempuan yang tangguh dan kuat, sekaligus untuk menginspirasi para laki-laki agar mereka lebih sensitif dan aware terhadap isu-isu yang dialami oleh perempuan. Nah, mungkin kalian di sini udah mulai bertanya, ini buku tentang apa sih? Apa sih yang dibahas? Nah, selanjutnya saya akan mengundang Kak Airin Zaneta yang akan berperan sebagai moderator untuk seminar hari ini. Untuk Kak Airin, waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Zahri. Oke, halo selamat siang semuanya. Oke, senang banget di sini bisa melihat teman-teman semua hadir mengikuti seminar pada hari ini sebagai salah satu rangkaian dari perilisan buku di Alpha Girls Guide, benar banget. Nah, aku juga mau kenalin diri dulu, benar kata Zahri, tak kenal maka tak sayang. Kenalin aku Airin Zaneta Halim dan hari ini aku akan menjadi moderator dari seminar yang berjudul Being an Alpha Female in the Midst of Gender Inequality gitu. Mungkin dari judulnya aja kita udah banyak pertanyaan nih. Being an Alpha Female. Alpha Female itu orangnya sebenarnya apa sih? Kenapa menjadi seorang Alpha Female itu penting di tengah keadaan ketidaksetaraan gender ini? Nah, untuk itu hari ini kita kehadiran 3 narasumber luar biasa yang akan langsung sharing insight-insight dari mereka terkait seminar hari ini. Untuk itu kepada ketiga narasumber saya persilakan masuk. Boleh tepuk tangannya mungkin teman-teman? Oke, ya halo, selamat siang Pak, selamat siang. Oke, kalau gitu boleh silakan duduk. Kita akan lanjut kenalan dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Mungkin ini ada mic-nya. Oke, terima kasih. Oke, aku izin duduk juga ya teman-teman. Oke, kalau gitu di sini ada ketiga narasumber luar biasa nih ya. Mungkin aku mau perkenalan satu-satu terlebih dahulu. Dari yang pertama ini adalah Pak Piring ya. Pak Piring ini dari tadi udah kita sebut juga namanya berulang kali, Henry Manampiring gitu. Ini adalah pencipta dari buku The Alpha Girls Guide yang akan dirilis hari ini, betul ya Pak? Oke, Pak Piring saya akan memperkenalkan lebih lanjut juga. Pak Henry Manampiring ini akrabnya dipanggil Pak Piring, betul? Iya, seorang penulis dan blogger yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran tahun 1997. Meskipun seorang sarjana ekonomi, Pak Piring memilih berkarir di dunia advertising and public relations. Tak hanya itu, Pak Piring juga aktif menulis berbagai tulisan menarik di media sosial. Salah satunya adalah di Twitter dengan akun @newsplatter, betul ya, hingga dikenal sebagai seleb tweet. Dan tak hanya itu, Pak Piring juga aktif menulis di blog dan tulisannya kini makin dikenal dan disukai oleh banyak orang. Pak Piring pun mulai menulis hingga akhirnya menjadi Pak Piring yang kita ketahui sekarang nih ya, berhasil menulis buku. Oke, apakah tadi biodata yang saya sebutkan udah betul? Sudah betul ya. Itu udah benar lengkap, tapi sekali lagi perkenalkan, nama saya Pak Piring, silakan aja manggil Tedito. Saya adalah penulis dari buku The Alpha Girls Guide. Oke, halo, salam kenal Pak Piring. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke narasumber kita yang kedua. Di sini ada 2 perempuan nih ya selain Pak Piring. Oke, pertama ini ada Kak Fitra Kamila. Fitra Kamila selaku perwakilan dari Komnas Perempuan. Mungkin Kak Fitra boleh disapa teman-temannya. Halo teman-teman semua. Halo Kak Fitra. Di sini Kak Fitra adalah seorang penulis dan aktivis gerakan perempuan. Kak Fitra lulus sebagai Magister Humaniora Pasca Sarjana di Universitas Indonesia Program Kajian Wanita. Fitra ini juga aktif dikenal sebagai penulis baik karya fiksi, esai maupun artikel dan terbit di berbagai surat kabar dan majalah. Pemikirannya tentang feminisme, sastra, politik, dan hak asasi manusia selalu menjadi bagian dari tulisan-tulisan Kak Fitra. Oke, salam kenal Kak Fitra. Salam kenal Mbak Ayu dan juga teman-teman yang ada di sini. Oke, lanjut kalau gitu kita perkenalan ke narasumber yang ketiga. Ini mungkin udah gak asing lagi ya dari muka dan namanya. Karena di sini kita kehadiran Mbak Najwa Shihab. Oke, halo Mbak Najwa. Oke, Mbak Najwa
Mbak Najwa ini merupakan seorang sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 2000. Oh, sama UI berarti ya. Di sini sama-sama lulusan UI. Dan meskipun lulusan hukum, Najwa memilih melanjutkan karir di bidang jurnalistik ya. Ketika masih menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, Mbak Najwa ini pernah melakukan magang di divisi berita RCTI, lalu melanjutkan karir di dunia jurnalistik di stasiun Metro TV. Akhirnya, karir Mbak Najwa di bidang TV terus meningkat hingga program TV Mata Najwa diciptakan dan akhirnya menjadi acara yang sukses di masyarakat, betul ya? Siapa yang nggak tahu Mata Najwa, betul kan ya? Oke, kalau gitu selamat datang Mbak Najwa, mungkin boleh disapa teman-teman yang di sini. Oke, pertama-tama terima kasih banyak Kak Erin atas pembacaan biodatanya. Saya hargai sekali karena tampaknya Kak Erin ini udah banyak riset ya soal saya. Harus dong ya, betul. Oke, jadi perkenalkan semuanya, nama saya Najwa Syukran. Oke, halo Mbak Najwa. Kalau gitu, wah luar biasa nih ya. Aku saat ini sedang berhadapan langsung berbincang-bincang sama 3 orang luar biasa, gugup banget. Tapi semoga kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau bahas-bahas juga terkait bukunya dan gimana sih tentang alpha female itu. Nah, mungkin dari tadi kita ngomong tentang alpha female. Mungkin dari Pak Henry sendiri nih ya. Menurut ya Pak Piring, menurut Pak Piring ini alpha female itu sebenarnya apa sih? Dari tadi kita udah bahas tentang alpha female. Boleh mungkin Pak dijelaskan sedikit? Oke, jadi untuk alpha female itu kalau dalam bentuk yang lebih simpel ya, itu adalah seorang wanita atau perempuan yang memiliki tingkat independen yang tinggi, cerdas, dan dapat menjadi sebuah leader ya, memiliki potensi menjadi sebuah leader yang dapat mempengaruhi lingkungannya. Seperti itu. Oke, berarti jadi sosok perempuan yang biasanya bisa menjadi leader di tengah-tengah kelompok masyarakatnya ya. Dan juga memberikan inspirasi. Betul, memberikan inspirasi. Oke, kalau gitu aku mau nanya lebih lanjut nih. Apa alasan dari Pak Piring menulis buku dengan judul The Alpha Girls Guide ini? Apa motivasi menulis bukunya? Iya, jadi kalau untuk motivasinya gitu ya, yang pertama tuh saya dari pengalaman experience sendiri gitu ya. Saya pernah bekerja sama dengan beberapa alpha female sendiri gitu, dan bukan hanya bekerja sama, tapi saya juga pernah dipimpin oleh alpha female. Tapi dari pengalaman itu tuh saya melihat kalau dalam masyarakat itu masih ada kayak stigma gitu ya, yang kayak perempuan itu nggak cocok untuk menjadi seorang leader atau mendapatkan posisi yang penting. Nah, saya ingin menjelaskan gitu ya, bahwa dalam pekerjaan itu gender itu tidak penting. Kenapa? Karena bila seorang individu memiliki kecerdasan, leadership, ataupun unsur-unsur yang penting untuk memegang posisi sebagai leader atau posisi yang lain, itu juga bukan sesuatu yang kalau boleh dibilang sesuatu yang tidak penting gitu ya. Nah, selain itu banyak juga berita-berita yang memperlihatkan bahwa banyak perempuan yang sebenarnya menjadi sukses gitu ya, dan dapat mengaruhi masyarakat. Jadi Pak Piring sendiri pernah termotivasi oleh seorang alpha female langsung di kehidupan Pak Piring. Jadi melihat bagaimana sosok alpha female ini sangat menginspirasi dan penting, makanya membuat buku ini gitu ya, The Alpha Girls Guide, biar perempuan lain yang membaca juga bisa termotivasi ya, seperti bagaimana Pak Piring sendiri termotivasi. Oke. Nah, kalau gitu di sini juga kan kita kehadiran Mbak Najwa dan Kak Fitra nih. Boleh tahu masih ke Pak Piring, alasan kenapa Mbak Najwa dan Kak Fitra ini diundang hadir di sini? Jadi untuk alasannya gitu, kenapa Mbak Najwa dan Kak Fitra di sini itu yang pertama sebagai bukti kalau alpha female itu ada ya. Nah, selain itu Mbak Najwa dan Kak Fitra di sini itu akan memberikan kepada kalian pengalaman bagaimana mereka menjadi alpha female dan bagaimana mereka sukses. Semoga dengan pengalaman yang mereka berikan itu akan memberikan inspirasi kepada kalian semua untuk jadi alpha kalian sendiri. Oke, gimana nih perasaannya yang katanya biar hadir di sini sebagai perwakilan alpha female, biar bisa sharing-sharing juga. Gimana perasaannya bisa hadir di seminar ini dari Kak Fitra dan Mbak Najwa? Untuk perasaannya mungkin sebuah kehormatan ya. Terima kasih juga untuk Pak Piring udah mengundang aku dan juga sama Mbak Najwa ke sini. Karena menurut aku kayak dengan diundang di perilisan buku The Alpha Girls Guide ini itu sebuah kehormatan juga, karena kita jadi tahu nih nanti kiat-kiat apa sih sebagai alpha female untuk generasi perempuan di saat ini gitu. Jadi kayak mau tahu banyak lagi sih insight-insight yang ada dari buku The Alpha Girls Guide ini. Oke, dari Mbak Najwa sendiri? Oke, kalau dari saya tentunya sangat senang dan bangga sekali. Jadi teringat pada saat itu Pak Piring secara langsung mengontak saya untuk melakukan wawancara.
Dan saya pun bertanya kepada beliau, apa sih, mau gali tentang apa sih Kak wawancara ini? Dan beliau berkata tentang konsep alpha female. Saya pun langsung tertarik. Jadi pokoknya saya tidak sabar sekali melihat buku ini bisa dibaca oleh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, sekaligus menjadi jendela ilmu dan inspirasi bagi mereka. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau gitu nanti kita kenalan lebih lanjut ya sama bukunya juga, karena dari Mbak Najwa dan Pak Fitra sendiri juga penasaran nih sama buku di Alpha Girls Guide. Oke, mungkin tadi kita udah kenalan juga terkait apa itu alpha female. Nah, menurut Mbak Najwa sendiri deh, kalau alpha female itu bisa nggak sih semua orang menjadi sosok alpha female? Gimana Mbak? Oke, jawaban saya adalah tidak ya. Hal ini dikarenakan setiap perempuan itu tidak dibekali oleh faktor-faktor pendukung yang membentuk alpha female itu sendiri. Kita juga bisa lihat bahwa di masyarakat luas itu manusia lahir dengan kecerdasan, talenta, dan bakat yang berbeda-beda. Namun di sini setiap perempuan yang mempunyai bekalnya pun tidak bisa benar-benar menjadi sesosok pemimpin di kehidupannya. Hal ini dikarenakan faktor pendukung saja tidak cukup, tapi kita juga butuh tekad bulat dan komitmen untuk selalu menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Ibaratnya juga seperti ini, di sebuah kelompok itu tidak semuanya akan menjadi pemimpin. Ya, betul. Pasti ada yang mungkin, ada yang enggak gitu, emang mengikuti. Ya. Ada perannya masing-masing. Namun di sini kita tetap bisa mengambil value positif dari sosok alpha female, seperti contohnya perilaku dan juga komitmen dan tekad bulat yang mereka miliki, sehingga akhirnya potensi di dalam diri kita itu tidak sia-sia. Oke, setuju banget. Mungkin walaupun nggak semua orang bisa menjadi seorang alpha female, tapi setidaknya sosok alpha female ini bisa memberikan contoh juga ya, inspirasi. Oh, jadi perempuan itu harus tegas, harus lebih percaya diri, harus lebih yakin hal-hal terkait itu yang pastinya dia akan sangat berguna gitu ya bagi para perempuan di luar sana apapun tipenya. Oke, terima kasih banyak Chua. Kalau tadi kita udah ngebahas juga tentang alpha female, mau dengar juga nih sekarang dari Kak Fitra terkait, menurut Kak Fitra sendiri tadi kan kita ngebahas juga tentang kondisinya itu gender inequality gitu ya, ketidaksetaraan gender. Nah, kenapa sih gender inequality ini bisa terjadi gitu? Sebenarnya banyak banget sih ya Mbak Airin, kenapa sih gender inequality itu bisa terjadi gitu, apalagi di saat sekarang gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama itu didasarkan oleh faktor pendidikan. Jadi kayak kualitas pendidikan itu kurang, jadi pemahaman tentang adanya kesetaraan gender itu tuh kurang baik gitu. Terus juga ada stereotype. Jadi kayak budaya-budaya orang zaman dulu itu tuh masih lekat banget sih sama masyarakat saat ini gitu. Jadi kayak contohnya itu kayak perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya di dapur. Itu kan salah satu stereotip yang masih lengket banget nih sampai saat ini gitu. Bahkan kayak kita aja tuh masih ngerasain gitu kan kadang-kadang di beberapa lingkungan keluarga kita ataupun di lingkungan pertemanan kita gitu. Oke, jadi karena emang budaya dari masa lalu tuh, oh ya mungkin cowok yang kerja, ya cewek-cewek di rumah aja, dan tanpa kita sadari itu jadi membentuk stereotip di masyarakat saat ini gitu ya. Tanpa kita sadari di sekitaran kita pun, oh ya masih ada gitu pandangan seperti itu. Ya udahlah perempuan nggak usah capek-capek, nggak usah apa, nggak usah menuntut pendidikan tinggi-tinggi. Betul banget. Sama menambahin kayak banyak banget tuh kayak kelihatan kayak perbedaan pemberian upah gitu misalkan Iya, kayak orang-orang tuh menilai bahwa perempuan itu lemah gitu, jadi nggak usah dikasih gaji tinggi-tinggi gitu kan. Itu masih banyak banget kan yang terjadi di saat ini, bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga instansi siswa tersebut ya, gitu. Instansi tertentu, betul sih. Kadang tanpa disadari ya jabatan, enaknya dipimpin cowok atau apa, emangnya kenapa gitu ya padahal sebenarnya. Oke, jadi gender inequality ini valid masih ada sebenarnya kita rasakan sampai saat ini ya. Nah, kalau gitu untuk relevansi keduanya ini, jadi kenapa sih sebenarnya alpha female itu penting di dalam kondisi gender inequality tersebut? Mungkin dari ketiga narasumber boleh, kenapa sosok alpha female itu penting sih dari kondisi dunia yang mengalami ketidaksetaraan gender ini? Oke, makasih ya. Tapi saya pengen menambahkan gitu ya. Tadi dari Mbak Fitra dan Mbak Najwa itu memang benar gitu ya. Dan itu adalah alasan kenapa saya ingin membuat buku tentang Alpha Girls Guide. Nah, lucunya tadi itu tentang yang stereotip itu yang tadi itu ada di Twitter saya. Orang nanya tentang itu. Yang kalau wanita atau perempuan itu kenapa belajar kelas tinggi-tinggi padahal nanti ujung-ujungnya ada di dapur gitu ya.
Nah, saya ingin mungkin ini sedikit kasar ya, tapi gini, saya merasa kalau perempuan itu harus punya cara untuk menghidupi diri mereka sendiri gitu ya, karena dengan stereotip bahwa perempuan itu nanti ujung-ujungnya di dapur gitu ya, dan bahkan merelay kepada laki-laki kalau amit-amit gitu ya, misalnya sudah berkeluarga gitu ya, laki-lakinya mendapatkan gaji yang cukup, keluarga aman gitu ya, terus nanti amit-amitnya laki-lakinya nggak ada, nanti gimana? Takutnya seperti itu. Jadi intinya emang apapun hidup nggak ada yang mulus-mulus, nggak ada yang manis. Nanti di keluarga pun ya harmonis gitu ya. Iya. Nggak semua di keluarga tuh cowok cari duit, cewek jadi ibu rumah tangga. Ya kalau bisa gitu enak mungkin, tapi kan masalah nggak semua keadaannya seperti itu. Ada yang mungkin tadi kasusnya kalau cowoknya tiba-tiba pergi ninggalin, ya ceweknya mau apa gitu ya, masa mau diem-diem aja. Makanya kita cewek-cewek harus kuat juga, independen, bisa sendiri. Oke, betul banget. Kalau dari Kapitra dan Mbak Najwa sendiri, ada jawaban mungkin kenapa nih sosok alpha female ini penting? Oke, kalau sosok alpha female itu tentunya sangat penting ya di era penurunan ketidaksetaraan gender ini, terutama dalam penerapan karakter alpha female seperti inisiatif, percaya diri, dan juga berani itu sangat penting. Saya akan kasih contoh kasus dalam ranah profesional ya. Seorang perempuan alpha female itu tentunya tidak ingin terlihat pasif dan hanya berdiam diri saja di sudut ruangan, melainkan mereka selalu memperjuangkan segala peluang yang mereka bisa dapatkan gitu. Dan tentunya soal percaya diri ya, saya masih sangat prihatin karena bicara mengenai soal percaya diri, saya pernah membaca satu artikel tentang laporan di Amerika Serikat di mana pada saat itu siswa-siswi itu diberikan perintah di mana mereka harus memprediksikan hasil ujian mereka. Dan hasilnya para siswi menebak hasil ujian mereka itu jauh lebih rendah dibandingkan hasil aslinya. Sedangkan para pria itu dengan percaya dirinya menebak hasil atau skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan aslinya. Dan tentang bernegosiasi tentang gaji pun, perempuan itu cenderung pasrah saja ya dengan angka atau nominal yang diberikan oleh perusahaan. Sementara laki-laki dengan tegas mereka mengajukan angka yang mereka inginkan gitu. Jadi fakta ini membuat saya sebenarnya cukup sedih, karena mengapa sih kita sebagai perempuan itu harus selalu merasa tidak layak untuk mendapatkan sesuatu hanya karena kita seorang perempuan. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Betul, jadi penting kenapa? Karena cewek-cewek kita jangan tertahan aja gitu ya. Ya udah nanti gaji cewek-cewek lebih rendah daripada yang cowok, jabatannya semua lebih rendah daripada yang cowok-cowok, oh ya udah terima-terima aja. Enggak gitu ya. Jadi penting karena ya biar di kehidupan nanti emang bisa lebih ya jujur aja, bisa lebih menyatakan pendapatnya juga, betul ya. Oke, kalau itu dari Kapitra, ada jawaban lain mungkin Kak? Kenapa generasi alpha female itu penting untuk saat ini itu ya, pertama tadi balik lagi ke stereotype. Jadi kita itu dengan adanya alpha female itu tuh bisa nge-break stereotype itu yang ada gitu. Jadi kita bisa sedikit demi sedikit untuk menghilangkan adanya gender inequality ini yang ada di lingkungan masyarakat gitu. Terus juga dengan adanya alpha female ini sebagai sebuah mereka yang memiliki peran yang bisa dilihat sebagai sosok inspiratif sih sama generasi perempuan saat ini gitu, karena dengan sebagai sosok alpha female yang memiliki inisiatif yang tinggi dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, yang dimana jadi peran-peran perempuan itu bisa terlihat gitu loh, jadi nggak tertutupi oleh orang yang laki-laki aja gitu. Oke, berarti supaya berani ya melawan mendobrak stereotip yang tadi tersebut ya, karena menjadi agen perubahan ya harus ya, kalau bukan kita mulai dari sekarang kapan lagi gitu kan ya. Betul banget, jadi kita melawan kondisi ketidaksetaraan gender itu dan lebih berani menyuarakan pendapatnya ya bagi para perempuan. Oke, kalau gitu boleh dong, tadi kan judul bukunya The Alpha Girls Guide nih ya. Kita udah bahas juga tentang alpha girl, tentang ketidaksetaraan gender, kenapa pentingnya. Nah, boleh mungkin dikenali lebih lanjut terkait buku The Alpha Girls Guide ini, Pak? Oke, makasih. Pas banget nih. Jadi ini buku The Alpha Girls Guide itu adalah rangkuman dari hasil pengalaman saya mengenai alpha female. Nah, di sini tuh ada
ada definisinya, dan di sini ada sekitar 9 bab yang menjelaskan secara lebih perinci apa itu alpha female. Kalau boleh dicontohnya misalnya ya, ada alpha female sebagai seorang teman, ada sebagai tadi sudah dikatakan sebagai profesional, dan bahkan kalau boleh lebih sedikit serius gitu ya, sebagai lover. Oke, jadi ada banyak yang dibahas secara mendetail ya dalam buku ini. Bagaimana seorang alpha bertindak dalam pertemanan, dalam percintaan, bahkan sampai ke dunia kerja nanti gitu ya. Oke, kalau gitu makin penasaran sih ya sama bukunya. Jadi nanti kita sama-sama baca aja ya, sama-sama beli karena hari ini juga bukunya sudah dirilis, betul ya Pak? Oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih ke pertanyaan yang mungkin udah mendekati terakhir. Karena judulnya juga di Alpha Girls Guide, pengen tahu jadi gimana sih menurut dari Mbak Najwa, Kapitra, dan Pak Piring cara untuk menjadi seorang alpha female di tengah ketidaksetaraan gender tersebut gitu. Gimana sih cara? Tips-tipsnya boleh mungkin dari Pak Piring boleh? Oke, tipsnya ya. Nah itu kan banyak nih ya sebenarnya ya. Tapi saya berikan satu contoh aja deh dari salah satu babnya. Jadi kayak jendela gitu ya untuk buku kontennya gitu. Apa nih Pak? Nah jadi yang pertama itu tentang bagaimana alpha female itu menjadi seorang teman gitu ya. Nah kebanyakan kalau yang saya lihat itu adanya kayak tadi balik lagi stigma kalau alpha female itu tidak memiliki teman gitu, atau lebih kayak fokus pada pekerjaannya. Jadi mereka susah untuk bersosialisasi. Padahal itu sebenarnya salah. Dari pengalaman saya yang bekerja sama dengan para alpha female juga menunjukkan kalau mereka sebenarnya dapat mempunyai teman gitu ya, bahkan ketat gitu ya. Tapi itu membawa sebuah pertanyaan gitu ya, bagaimana mereka bisa membuat teman gitu, apalagi menghayati gitu ya teman tersebut. Nah yang membedakan alpha female dengan perempuan yang lain gitu ya, itu seringkali perempuan menganggap pertemanan itu sangat penting, saking pentingnya ketika pertemanan itu mulai muda gitu ya, sudah mulai merenggang atau segala macam, itu mereka benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Tapi untuk alpha female itu mereka menemukan kayak sebuah solusi gitu ya, bahwa pertemanan itu tidak ada yang abadi, come and go gitu modelnya ya. Ya, jadi yang pertama itu memang harus menghayati gitu, memiliki dan juga memilih gitu ya, memilih teman-teman mereka gitu. Jadi secara lingkaran sosial mereka tidak terlalu besar gitu ya, dan benar-benar menginvest pada relationshipnya. Oke, jadi intinya seorang alpha female ini bijak, pintar dalam dunia pertemanannya juga, betul ya? Jadi bukan berarti karena mereka dominan, karena mereka memimpin, oh berarti gak punya teman, gak juga gitu ya. Justru mereka pintar, kalau misalnya emang lingkungan mereka sehat buat mereka, ya udah gitu bisa berteman. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah gitu. Alpha female emang tetap yang independen, strong, jadi people come and go pun mereka selalu independen gitu ya. Oke, luar biasa, terima kasih Pak. Mungkin kalau dari Kapitra, apa nih Kak? Gimana tipsnya menjadi alpha female ini? Tipsnya menjadi alpha female itu sih yang pertama kita berani juga sih untuk melakukan perubahan. Tadi balik lagi ke agent of change. Kayak gimana kita bisa nih nge-break stereotypes yang ada di society gitu. Jadi gimana kita berperilaku itu juga harus dilihat dan juga lebih hati-hati lagi. Dan apa ya, stereotypes yang ada di lingkungan kita itu kalau bisa kita hentikan juga gitu. Intinya harus berani ya, harus selalu berani melakukan perubahan. Mungkin dari kelompok-kelompok kecil, sekadar kelompok pertemanan, kelompok kerja, kelompok tugas dan yang lain-lain itu berani gitu mendobrak ya, jadi seorang pemimpin gak ada yang salah gitu. Perempuan pimpin bukan berarti banyak bacot juga gitu ya. Jadi harus berani gitu ya para perempuan ya. Oke. Kalau gitu dari Mbak Najwa, apa nih Mbak? Penasaran tips dari Mbak Najwa gitu. Kalau tips dari saya itu akan berkenaan dengan ranah profesional ya, lagi dan lagi. Dan kalau di bukunya Pak Piring itu disebutnya alpha profesional, betul Pak? Oh ya, ada ya sebuah khusus alpha profesional. Nanti dibaca ya teman-teman makanya. Oke, gimana nih Mbak? Oke, kalau di sini menurut saya sekarang itu masih banyak salah kaprah yang mengenai perempuan yang harus sukses di bidang pekerjaannya. Banyak yang bilang bahwa perempuan itu harus berperilaku menyerupai laki-laki untuk bisa sukses. Dan tidak hanya itu, ada anggapan juga bahwa perempuan itu harus merendahkan seorang laki-laki untuk bisa maju gitu di ranah kerjanya. Nah, pandangan ini tentunya sangatlah salah ya, sangat salah. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di komunikasi
communication skills kita. Jadi gimana kita sebagai perempuan itu bisa berkomunikasi secara efektif di ranah kerja atau di lingkungan kerja kita. Jadi saya akan beri tips yang berkaitan dengan communication skills. Yang pertama, beranilah untuk bertanya. Saya masih heran sih sampai sekarang, kayak banyak sekali profesional muda itu yang masih takut untuk bertanya. Dan hal ini tuh terjadi sejak awal saya merintis karir. Dan kebanyakan alasan mereka malas bertanya itu karena mereka takut terkesan bodoh. Padahal ya tidak begitu juga gitu kenyataannya. Dan ada satu pepatah, satu quotes yang saya selalu pegang mengenai hal ini, yaitu if you ask a question, you may look stupid for 5 minutes, but if you never ask a question, you may look stupid forever gitu. Oke. Ya. Jadi nggak nanya, kalau nanya kelihatan bodohnya ya 5 menit, tapi nggak nanya ya lu bodohnya seumur hidup gitu ya. Oke. Dan ada lanjutan juga, dan kita itu sebagai perempuan yang kedua harus selalu adaptif dengan kultur perusahaan. Seperti yang kita ketahui ya, setiap perusahaan itu pasti punya kulturnya atau kebudayaannya masing-masing. Ada yang birokratis sekali dan ada juga yang demokratis sekali seperti itu. Dan tentunya gaya berkomunikasi kita itu sangatlah penting untuk disesuaikan dengan perusahaan. Kita bisa bertanya dengan orang yang kita percayai tentang hal ini gitu. Dan seperti itu. Jadi adaptif dengan kultur perusahaan sangat penting. Dan saya juga ada tips nih. Apa nih? Tips apa? Tips yang berkenaan dengan penampilan. Seperti yang kita ketahui ya. Seperti yang kita ketahui kan perempuan itu sangat dekat dengan penampilan ya. Jadi yang pertama tampillah bersih. Karena kalau misalnya kita tampil rapi, bersih, wangi, otomatis orang-orang suka berinteraksi dengan kita. Iya, betul Mas. Ada juga yang tidak kalah penting, yaitu gimana kita bisa bergaya yang appropriate. Appropriate di sini tuh berarti kita harus selalu bisa menyesuaikan gaya berpakaian kita dengan konteks serta situasi yang ada. Seperti itu kalau dari saya. Oke. Ya layarnya agak mati tapi nggak apa-apa ya, sambil kita tunggu. Udah nyala lagi. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Oke, tadi setuju banget sama yang Mbak Nacha sampaikan, ini luar biasa ya. Tadi ada communication skill gitu ya. Kenapa orang belajar komunikasi sih? Tinggal ngomong doang apa susahnya gitu kan ya. Tapi ternyata komunikasi itu sepenting itu gitu, memperlihatkan bagaimana ya kepintaran isi otak kita juga. Jadi komunikasi itu penting. Terus kayak tadi, berani bertanya, berani menyampaikan pendapat gitu. Apa ya, malu bertanya sesaat di jalan kan ya, kalau kita sering dengar, dan itu adalah betul gitu. Lalu tadi ada adaptif ya, seorang perempuan juga harus pintar beradaptasi di lingkungannya, jadi terlihat ya pintar juga, adaptif. Dan tadi cara berpakaian juga sangat penting ya, karena emang benar ketika kita melihat sesuatu, first impressionnya orang ngejudge kita adalah dari pakaian gitu. Jadi kalau mau dihargai, mau dipandang, mau didengar, ya mau nggak mau berpakaianlah yang layak sesuai dengan tempatnya dan yang lain-lainnya gitu ya. Setuju banget, terima kasih banyak untuk Mbak Najwa. Nah, mungkin aku mau tanya terakhir kali banget nih, ada last words atau mungkin kesimpulan atau harapan apapun bagi pendengar di sini, bagi yang membaca bukunya nanti terkait seminar hari ini. Mungkin ada, mau dari siapa dulu nih? Boleh Pak Piring, ada apa nih Pak last words-nya? Last word-nya beli bukunya ya. Oh, iya, betul banget. Iya, saya berharap banget nih dengan saya menerbitkan buku ini, kalian baca gitu ya, kalian bisa memahami bagaimana alpha female itu muncul dan bagaimana kalian sendiri bisa menjadi alpha female. Dan ini saya sudah buat dengan detail, jadi saya berharap kalian bisa menjadi alpha female kalian sendiri. Oke, benar banget. Jangan lupa dibeli bukunya ya, karena ini perilisan buku juga. Nanti udah bisa semenjak keluar dari ruangan seminar ini bisa langsung dibeli bukunya. Dan kita juga udah dengar tadi seberapa insightful, jadi jangan lupa dibeli. Hebat ya Pak. Oke, terima kasih Pak Miring. Oke, dari kami ada last words apa nih? Kalau dari aku, mungkin untuk teman-teman mahasiswa di sini, apalagi banyak nih generasi perempuan, kan banyak banget insight-insight jadi alpha female. Dan juga tadi dikatakan bahwa gak semua orang itu harus jadi alpha female, ada juga beta female gitu. Jadi sebenarnya jadi versi terbaik di diri kalian masing-masing. Kalau menjadi alpha female ya gak apa-apa gitu, dengan berbagai insight-insight yang tadi, dimana kita memberantas adanya stereotip tentang kesetaraan gender. Terus juga kita jadi ada nih peran-peran perempuan yang bisa jadi pemimpin, dan juga sebagai perempuan yang saat ini bisa dilihat sebagai sosok role model gitu ya. Jadi nggak melulu
yang dilihat itu laki-laki, tapi perempuan tuh juga ada gitu. Perempuan juga ada, betul Bener. ya. Diciptakan kan Adam dan Hawa ya, Bener. betul, bukan Adam doang, Hawa juga ada. Jadi Betul. ya apapun itu branding untuk ya bisa dipandang, branding untuk menyuarakan jadi role model juga ya tadi. Iya, sama menambahin sebenarnya jadi alpha female itu kita juga harus tahu tujuan kita. Tujuan kita. Iya, kayak kita harus tahu mimpi kita tuh apa. Jadi ketika kita menjalankan hidup kita sebagai seorang perempuan, kita jadi tahu nih kita mau ngarah kemana, kita apa yang mau digapai gitu. Apa yang dikejar, jadi hidup nggak terima-terima aja, pasrah-pasrah aja, tapi ya itu apa yang dikejar gitu ya. Tuh. Betul, oke luar biasa, terima kasih Kak Fitra. Jadi gimana gimana nih Mbak, ada penyampaian apa lagi? Oke, yang saya ingin utarakan bukanlah kalimat bijak, melainkan sebuah pesan di mana apabila nih kalian yang di sini ingin menjadi perempuan alfa atau sosok pemimpin yang hebat, kalian tentunya butuh ketekunan dan kerja keras yang serta tekad yang bulat. Ya. Apabila tidak disertakan itu kita akan sulit untuk menjadi seorang perempuan alfa atau pemimpin. Dan saya di sini ingin juga menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah suatu hal yang menjadi hak pria saja, melainkan bisa dikembangkan dalam diri seorang female alpha. Oke, betul banget tadi, ketekunan, kerjasama itu semua penting ya, hal-hal kecil yang harus ditanamkan dari alpha female. Oke, kalau gitu luar biasa, aku dapat banyak banget insight dari sharing, dari jawaban-jawaban Mbak Najwa, Kak Fitra maupun Pak Piring. Jadi karena kita tadi udah last words juga, kita akan menutup seminar pada hari ini. Semoga setiap apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini benar-benar bisa berguna bagi teman-teman semua. Bagi para perempuan mungkin juga lebih termotivasi, dan bagi para pria di sini ya berarti ini cuma buat para perempuan doang, tentunya enggak dong. Para pria di sini juga jadi bisa lebih respect, menghormati para perempuan. Kalian tahu gitu pola pikir perempuan-perempuan alpha tuh gimana sih? Bukan berarti kalau mereka pengen kerja, pengen ngejar pendidikan tinggi itu salah, itu enggak sama sekali gitu. Jadi di sini cowok-cowok juga bisa lebih open minded, dan yang tadi ketidaksetaraan gender itu jadinya kan bisa terpatahkan gitu stereotipnya gitu, betul banget. Jadi semoga akan sangat berguna lah ya apa yang tadi disampaikan. Jangan lupa juga beli bukunya. Aku mau mengucapkan selamat juga ya Pak atas penulisan bukunya. Sukses-sukses selalu untuk Pak Piring, sukses selalu juga untuk Kak Fitra dan Mbak Najwa. Iya. Dan terus menginspirasi yang lain juga ya, supaya yang lain terinspirasi dan yang lainnya juga bisa menginspirasi, dan begitu seterusnya ya. Jadi makin banyak orang yang terinspirasi sama Bapak, Kakak, dan Mbak semua. Oke, kalau gitu mungkin ini aja untuk seminar kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir mendengarkan juga. Tapi mungkin kita ada sesi selanjutnya. Untuk itu aku kembalikan ke MC Zahri, silakan. Ya, terima kasih untuk Kak Irin serta untuk para pembicara karena sudah mengisi seminar hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka sesi Q&A. Kita akan buka 3 pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, silakan bertanya. Tinggal angkat tangan, sebut nama, dan sebut pertanyaannya. Ada yang bertanya? Oke, mungkin sebutkan nama dan pertanyaan. Oke, halo, kenalin di sini aku Bella dari seminar yang aku dengar hari ini. Kalau misalnya dalam buku The Alpha Girls Guide itu menekankan kalau misalnya wanita itu harus berpendidikan tinggi dan mendapatkan kesetaraan gender. Tapi kalau misalnya buat teman-teman perempuan yang minim pendidikannya dan kurang mampu untuk menempuh pendidikan, apakah mereka masih dapat menerima kesetaraan gender tersebut? Kira-kira dari narasumber statement tersebut kayak gimana? Terima kasih. Jawab. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Bella. Bella. Oke, terima kasih Bella, pertanyaan bagus nih. Tentu saja bisa ya, karena sebenarnya kesetaraan gender itu hak siapapun dan dimanapun gitu, hak perempuan, dan nggak perempuan aja sih sebenarnya, laki-laki juga sama gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan atau emang harus gitu. Jadi sebenarnya pendidikan itu nggak berpengaruh apapun gitu terhadap adanya kesetaraan gender ini gitu. Semoga menjawab ya Kak Bella, terima kasih. Oke, jawaban yang bagus Kak Fitra. Nah, mungkin ada yang ingin ditanya lagi? Saya. Oke, berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya ingin bertanya kepada Pak Piring. Dari tadi kan seminar ini membahas tentang alpha female ya. Saya ingin tahu sosok alpha female dalam kehidupan Bapak tuh siapa sih? Oke. Oke. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi sumber inspirasi utama gitu ya dari saya menulis buku ini itu
istri saya yang itu tuh. Ya tapi istri saya tuh dia tuh memiliki beberapa perusahaan gitu ya, termasuk perusahaan publishing dan juga sekolah malah gitu ya. Tapi di saat Nggak apa-apa. Luar biasa berarti Tuh. istrinya. Iya. Tapi inspirasi gini, loh. jadi istri saya itu benar-benar sumber inspirasi untuk saya karena selain dia menjadi seorang wanita yang mengurus gitu ya, mengurus berbagai perusahaan, tapi dia juga bisa menjadi seorang ibu gitu. Jadi saya merasa respect gitu ya karena dia bisa membagi kewajiban dan waktunya. Mungkin gitu. Motivasi istri. Oke, jawabannya sweet banget ya Pak Piring. Waduh, makasih banget. Oke, untuk pertanyaan terakhir ada yang tanya? Oke, sebutkan diri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Irsyad. Saya mau bertanya ke Mbak Najwa nih. Mbak Najwa kan seorang wanita karir sebagai ibu dan istri juga nih. Gimana sih cara Mbak Najwa bisa menjalankan itu semua secara bersamaan? Mbak Najwa mungkin bisa jawab? Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Irsyad. Oke, terima kasih Irsyad atas pertanyaannya. Jadi jujur is a struggle ya, jadi benar-benar sulit banget bagi saya menjalankannya. Tapi di sini saya bersyukur sekali karena saya punya suami dan anak-anak yang pengertian. Jadi hal ini tidak menjadi halangan buat saya. Bahkan sejak awal saya menikah memang saya sedang kuliah. Jadi memang suami saya itu tidak benar-benar memiliki sosok istri yang ibu rumah tangga gitu. Jadi hal ini membantu saya untuk ya saling mengerti seperti itu. Dan anak saya kebetulan kan remaja juga nih. Jadi kalian tahu kan kalau remaja itu pengen independen dari orang tuanya. Jadi gantian sekarang saya yang mencari-cari anak saya untuk ayo quality time bareng seperti itu sih. Jadi ya bersyukur sekali mempunyai anak serta suami yang pengertian dan suportif. Oke, jawaban yang bagus Mbak Najwa. Oke, karena sudah 3 pertanyaan, sesi Q&A secara resmi ditutup. Terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah berani bertanya dan juga untuk para pembicara yang sudah menjawab pertanyaannya. Semoga jawabannya bisa berguna dan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, saya dari Gagas Media ada sedikit hadiah untuk para pembicara di sini. Saya ambil dulu bentar. Oke, ini. Nah, mungkin untuk Kak Aileen mungkin bisa bantu bagi-bagi. Dan untuk para pembicara mungkin bisa diminta untuk berdiri untuk di foto. Oke, terima Saya kasih itu. Pak. Saya itu ya untuk countdown-nya. Terima kasih Kak Mika. Oh iya, terima kasih Mbak Nesha. Oke, mungkin foto bareng. Ya, saya hitung. Oke, dari 3. 3, 2, 1. Oke, Oke, iya. yang mau lagi? Satu aja. Udah cukup. Oke, untuk selanjutnya mungkin sudah dipersilakan untuk para pembicara dan moderator untuk meninggalkan panggung. Sekali lagi terima kasih karena sudah mengisi acara hari ini. Mungkin boleh, silakan. Terima kasih. Yang pertama ya. Wah, sudah mulai kerasa ya, udah di ujung acara ya teman-teman. Pasti kita hari ini banyak belajar ya, terutama saya sebagai laki-laki. Saya mau belajar kalau perempuan itu masih menghadapi banyak tantangan di masyarakat sekarang. Jadi untuk menjadi yang perempuan-perempuan sukses, mereka harus menjadi tangguh dan kuat layaknya seorang alpha girl. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Aileen yang sudah memoderasi acara hari ini dari awal sampai akhir. Dan juga untuk para pembicara, Mbak Najwa, Kak Fitra, dan Pak Piring yang sudah sharing insight dengan kita semua. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman di sini masih punya pertanyaan tentang bukunya atau mungkin tadi mau bertanya tapi nggak sempat, nggak usah khawatir karena seperti yang dibilang oleh Kak Aileen, kita punya booth di luar khusus untuk buku The Alpha Girls Guide. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih punya pertanyaan tentang bukunya, dipersilakan untuk mengecek booth di luar. Dan tidak cuma itu, teman-teman juga bisa mengecek booth untuk buku-buku karya Pak Piring yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ingin mengecek atau mungkin membeli, dipersilakan untuk mengecek booth tersebut. Saya Maulana Zahri dan sebagai MC saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di sini karena sudah menghadiri seminar hari ini dan sampai jumpa nanti.